Wanita itu terkejut saat mengetahui orang yang ditunggu dengan penuh harapan oleh pacarnya ternyata adalah cinta pertamanya. Awalnya dia tidak terlalu bereaksi, tapi saat dia menyapa dengan sopan, perempuan itu sama sekali mengabaikannya. Hanya sibuk bercanda dengan sang pria. Meski terlihat seperti interaksi antar teman, keakraban itu membuat hatinya campur aduk. Karena usianya sudah 30 tahun, 5 tahun lebih tua dari pacarnya. Sebelumnya, mereka sudah berpacaran selama 5 tahun. Dia sudah lebih dari 10 kali menyatakan ingin menikah. Tapi pacarnya selalu menolak dengan alasan masih muda. Meski begitu wanita itu tetap setia di sisinya. Demi mendukung karir pria itu, wanita itu berinvestasi di tim balapnya. Mengupgrade mobil balapnya ke spesifikasi tertinggi. Bahkan menyembunyikan identitasnya sebagai pembalap profesional. Menemani pria itu latihan sebagai pelatih. Hingga akhirnya pria itu jadi juara nasional. Saat menang dan diwawancara, pria itu berjanji di depan kamera. Asal pacarnya mau, dia siap melamar kapan saja. Mendengar itu wanita merasa sangat bahagia. Dan diam-diam mulai merencanakan lamaran yang megah. Dia kira semuanya akan berjalan baik. Tapi saat datang ke acara perayaan tim dengan penuh sukacita, dia secara tak sengaja mendengar tujuan sebenarnya pacarnya menjalin hubungan. Ternyata sejak awal, hati pria itu tetap milik cinta pertamanya. Alasan dia pacaran dengan wanita 5 tahun lebih tua, hanya untuk belajar teknik bercinta sebelum tidur dengan cinta pertamanya. Mendengar ini wanita langsung hancur. Bertahun-tahun dia bersabar dan berkorban. Ternyata selama ini dia hanya dianggap sebagai alat. Setelah berpikir panjang wanita pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Lalu dia menelpon CEO yang sudah lama mengejarnya, dan menerima lamaran perjodohan itu. Dalam keadaan hati yang kacau, wanita menyetir untuk melampiaskan emosi. Dan ternyata kecepatannya bahkan mengalahkan pacarnya yang juara. Tapi semua anggota tim hanya mengira dia adalah direktur kaya yang pandai mengatur. Mereka tidak tahu kalau demi bisnis keluarga, dia harus meninggalkan hobi berbahaya ini. Kemudian wanita itu pergi ke restoran untuk bertemu dengan sang CEO, dan menandatangani perjanjian pernikahan. Tempat lamaran yang awalnya disiapkan untuk pacarnya, kini diubah menjadi lokasi pernikahannya dengan sang CEO. Tak lama setelah pulang ke rumah, pacarnya datang mengetuk pintu, dan langsung memeluknya seperti dulu. Tapi begitu bersentuhan, wanita itu langsung teringat kata-kata menyakitkan dari pria itu. Hatinya pun dipenuhi rasa jijik. Dengan nada menyindir, dia mengingatkan pria itu, bahwa teknik pelukan itu pasti sudah sangat terlatih. Jadi mulai sekarang jangan peluk dia lagi. Meskipun jelas wanita itu berbeda dari biasanya, pria itu tetap tidak sadar. Dia mengira wanita itu marah karena dia belum mau menikah. Wanita awalnya ingin bicara baik-baik, tapi pria itu tiba-tiba menerima telepon dari cinta pertamanya, dan langsung mengajak wanita pergi merayakan bersama. Sebagai pelatih tim, wanita itu tak bisa menolak. Cinta pertama itu mengusulkan sesuai tradisi tim. Anggota baru harus membuat kapten minum 10 gelas. Meski salah satu anggota tim mengingatkan pria itu baru operasi lambung, dia tetap tidak diberi kelonggaran demi menjaga gengsi. Meski tahu dia punya sakit lambung, pria itu sama sekali tidak menolak. Tapi saat baru mengangkat gelas, dia langsung dihentikan oleh wanita itu. Wanita itu berkata cukup minum 3 gelas saja. Meski akan segera berpisah, dia tetap peduli pada kesehatan pria itu. Namun tindakannya justru membuat cinta pertama marah. Dia langsung menyindir wanita itu sudah tua, dan kalau tak sanggup ikut gaya anak muda lebih baik pergi. Lalu dia menantang. Pria itu mau dengar kata dia atau wanita itu. Akhirnya pria itu tetap memilih untuk minum. Dia menenggak satu persatu gelas minuman. Meski wanita itu ingin menghentikannya, dia tahu pria itu tidak akan mendengarkan. Hingga pria itu muntah. Dia tetap jadi orang pertama yang mengejarnya. Dalam keadaan mabuk, pria itu salah mengira wanita sebagai cinta pertamanya.